Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi ini adalah video keempat prediksi ujian madrasah mata pelajaran matematika tingkat MTS tahun 2022. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita yang terkait tentang kekongruenan, kesebangunan, serta bangun ruang sisi lengkung. Kita lanjut dari soal nomor 28. Jadi sebelum kita kerjakan, kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Perhatikan pernyataan berikut ini. Jadi di sini pernyataan pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang ketiga, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu sama besar. Nah, dari pernyataan tersebut yang bukan, ingat, yang bukan merupakan syarat dua bangun datar dikatakan sebangun adalah, nah, untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik harus tahu perbedaan syarat-syarat dari dua buah benda dikatakan sebangun dan yang kongruen agar kalian bisa memilih-milih mana sebenarnya yang merupakan syaratnya sebangun, mana yang bukan. Jadi untuk lebih memudahkan, di sini saya akan tampilkan syarat-syarat dari sebangun dan juga kongruen. Jadi adik-adik perhatikan ya. Di sini yang pertama adalah syarat dua bangun datar dikatakan sebangun adalah yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berarti pernyataan dua tadi itu adalah benar. Kemudian yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Nah, ketika dikatakan di sini perbandingannya senilai, itu artinya perbandingannya sama besar. Berarti pernyataan ketiga benar. Jadi otomatis yang benar untuk soal nomor 28 itu adalah yang opsi A. Kenapa? Karena syaratnya sebangun bukan sisinya sama panjang, tetapi perbandingan sisinya yang sama besar atau senilai. Pernyataan yang pertama itu sebenarnya apa? Ternyata pernyataan pertama itu adalah salah satu syarat dari dua bangun datar dikatakan kongruen. Jadi agar lebih adik-adik ingat lagi, di sini saya akan sebutkan yang pertama, syarat dari kongruen itu adalah sudutnya yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi ketika sisinya sama panjang itu merupakan syarat dari kongruen, bukan syarat dari sebangun. Jadi adik-adik ingat ya kedua syarat ini. Kalau misalkan sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 29. Di soal nomor 29 ini kita diberikan dua buah trapesium siku-siku. Nah, trapesiumnya ini masing-masing punya nama. Yang di sebelah kiri namanya trapesium ABCD. Sedangkan yang sebelah kanan namanya trapesium EFGH. Nah, dikatakan di sini kedua trapesium ini saling kongruen. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi ketika kedua trapesium ini kongruen? Jadi berdasarkan soal sebelumnya kan kita sudah sempat bahas syarat dari dua buah bangun datar yang kongruen. Jadi syaratnya itu ada dua. Yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi sifat yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini nantinya adalah yang bagian B, yang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Karena di sini yang ditanya adalah salah satu panjang yang ada di trapesium FGH. Sebelum itu, kita baca terlebih dahulu info-info yang ada di soal ini. Yang pertama, di sini dikatakan bahwa panjang AB di sini adalah 6 cm. Jadi kita tuliskan di sini panjang AB 6 cm. Kemudian panjang BC adalah 11 cm. Kemudian panjang GH adalah 10 cm. Selanjutnya yang EH itu adalah 3 cm. Yang ditanyakan di sini adalah panjangnya GF, garis GF itu sebenarnya berapa? Itu adalah pertanyaannya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, karena dikatakan tadi syarat dari dua buah bangun datar kongruen adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, berarti otomatis dua buah trapesium ini sebenarnya memiliki panjang sisi yang bersesuaian itu sama besar. Jadi contoh misalkan di sini tinggi trapesiumnya 6 cm, berarti di trapesium FGH tingginya juga 6 cm. Yang mana yang tinggi? Yang ini adalah yang tingginya. Kemudian untuk panjang sisi yang pendek di bagian trapesiumnya ini kan di sini di trapesium FGH 3 cm, otomatis di trapesium ABCD juga panjangnya 3 cm. Begitu pula untuk sisi miringnya, sisi miring trapesium ABCD itu 10 cm berdasarkan sisi miring yang ada di trapesium EFGH. Kemudian yang ditanyakan itu adalah sisi yang panjang yang merupakan alas dari trapesium tersebut, yaitu yang di sini di
trapesium ABC ini nilainya adalah 11 cm, otomatis di sini juga nilainya adalah 11 cm. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor 29 adalah 11 cm karena memang di gambar ini kita peroleh panjangnya GF adalah 11 cm. Semoga adik-adik paham ya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 30 ini kita diberikan dua buah segitiga siku-siku yang memiliki nama segitiga ABC yang sebelah kiri dan juga segitiga DEF di sebelah kanan. Nah, dikatakan di sini kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang kongruen. Maka yang ditanyakan di sini adalah berapa luas segitiga DEF atau segitiga yang kanan. Nah, untuk menyelesaikan ini sekali lagi kita akan memanfaatkan syarat dari dua buah bangun yang kongruen. Jadi syarat yang akan kita gunakan adalah syarat yang kedua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, sebelum kita menentukan luasnya, kita harus menentukan terlebih dahulu sisi yang belum ada nilainya di kedua segitiga ini, agar nantinya kita dapat menentukan luasnya dengan mudah. Jadi pertama, di segitiga ABC kita memiliki alasnya itu adalah 6 cm. Berarti pada segitiga DEF alasnya juga memiliki panjang yang sama, yaitu 6 cm. Begitu pula untuk tinggi. Tinggi di segitiga DEF adalah 8 cm. Otomatis tinggi pada segitiga ABC juga adalah 8 cm. Nah, ketika semua panjang sisi sudah kita ketahui, kita sudah bisa menghitung luas dari segitiga DEF. Nah, untuk menentukan luasnya, kita akan menggunakan rumus luas segitiga, yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, di sini kan kita sudah ketahui alasnya. Alasnya adalah 6 cm. Berarti kita tuliskan di sini 6. Kemudian kita kalikan dengan tingginya, yaitu 8 cm. Nah, sebelum kita kalikan, di sini ternyata ada yang bisa dibagi. Yang mana yang dibagi? Yang ini. Mau 6 atau 8 boleh. Jadi pilih salah satu. Anggaplah kita mau bagi 6. 6 ini kita bagi dengan angka 2 yang ada di bawah. Jadi artinya 6 dibagi 2. Hasilnya kan 3. Berarti kita tuliskan di atas 3. Sehingga kita peroleh luas segitiga tersebut adalah 24 cm pangkat 2. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 30 adalah opsi bagian C. 24 cm persegi. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 31 ini kita kembali diberikan dua buah segitiga siku-siku. Nah, segitiga yang pertama di sebelah kiri namanya segitiga ABC, sedangkan yang di kanan namanya adalah segitiga DEF. Nah, di sini dikatakan segitiga ABC memiliki hubungan simbol ini dengan segitiga DEF. Pertanyaannya, ini simbol apa sebenarnya? Oh, ternyata ini adalah simbol dari kongruen. Jadi ketika dua buah bangun datar kongruen, kita mau tuliskan dalam simbol, simbolnya seperti ini. Jadi ketika dituliskan lebih besar, itu simbolnya seperti ini. Kalau misalkan adik-adik kurang jelas melihat simbolnya yang kecil itu. Nah, kemudian dari soal ini yang ditanyakan adalah panjang AB atau sisi tegak dari segitiga ABC. Jadi yang ditanyakan adalah sisi yang sebelah sini. Nah, untuk menyelesaikannya seperti biasa kita manfaatkan syarat dari dua buah bangun datar yang kongruen, yaitu syarat yang kedua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, untuk menyelesaikannya ini berarti kita lihat sisi di segitiga ABC kan alasnya 24 cm. Otomatis di segitiga DEF alasnya juga 24 cm. Jadi di sini panjang alasnya 24 cm. Kemudian kita lihat di segitiga DEF ternyata sisi miringnya adalah 40 cm. Berarti segitiga ABC sisi miringnya juga sama, memiliki panjang 40 cm. Nah, di sini kan kita sudah memiliki dua buah panjang atau sisi pada segitiga ABC. Panjang AC-nya 40 dan panjang BC-nya 24. Nah, untuk mengetahui salah satu sisi yang tidak diketahui pada segitiga siku-siku, kita bicara tentang teorema Pitagoras. Adik-adik masih ingat tidak? Bagaimana cara menentukan sisi pada suatu segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pitagoras? Jadi rumus yang digunakan itu adalah A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Atau sisi alas pangkat 2 ditambah sisi tegak pangkat 2 sama dengan sisi miringnya pangkat 2 gitu. Jadi yang alas itu yang di bawah, tegak itu yang tingginya, sedangkan sisi miring yang
tentunya yang bentuknya miring. Nah, kemudian kalau misalkan adik-adik tidak suka menggunakan rumus teorema Pitagoras ini, ada cara lain untuk menentukan salah satu sisi yang belum diketahui, yaitu kita akan menggunakan triple Pitagoras. Jadi, apa itu triple Pitagoras? Triple Pitagoras ini adalah pasangan angka-angka yang merupakan sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi, setelah diteliti, pola dari segitiga siku-siku itu memiliki panjang yang kurang lebih ada 5 pasangan. Jadi pasangan yang pertama di sini adalah 3 4 5, yang kedua 5 12 13, yang ketiga 7 24 25, yang keempat 8 15 17, dan yang terakhir adalah 9 40 41. Kemudian bagaimana sebenarnya cara menggunakan triple Pitagoras ini? Jadi kalau misalkan kita diberikan sebuah segitiga yang panjang alasnya 5, kemudian sisi miringnya 13, kalau misalkan ditanya salah satu tinggi yang merupakan sisi tegaknya itu berapa, jadi kita tinggal lihat, oh ternyata yang tidak ada itu angka 12, otomatis tingginya 12. Kayak gitu cara menggunakannya. Jadi tinggal lihat mana yang tidak ada di soalnya itu merupakan panjangnya. Jadi coba kita langsung aplikasikan di soal nomor 31 ini. Ternyata di sini kita dapat alasnya kan 24 cm, kemudian sisi miringnya 40 cm. Kita cek di bagian triple Pitagoras, ada atau tidak angka-angka ini. Oh, ternyata tidak ada. Bagaimana kalau tidak ada? Kalau tidak ada di triple Pitagoras, kita harus bagi dulu kedua angka ini dengan FPB-nya. Jadi ingat faktor pembagi terbesarnya. Ternyata setelah kita lihat-lihat, oh kedua bilangan ini sama-sama bisa dibagi 8. Jadi kita bagi terlebih dahulu. Nah, ternyata 24 dibagi 8 kita dapat hasilnya 3 kan? Berarti kita tuliskan sini 3. Kemudian 40 dibagi 8 kita dapat panjangnya adalah 5. Nah, setelah kita lihat ternyata ada angka 3 dan angka 5. Kita cek di bagian triple Pitagoras, ternyata ada. Yang ada 3 dan 5-nya, yaitu yang bagian A. Ada 3, ada 5. Kita cek apa yang tidak ada. Oh, ternyata yang tidak ada adalah angka 4. Berarti sisi yang hilang itu adalah 4. Tetapi karena tadi teman-temannya dibagi dengan 8, berarti otomatis sisi yang hilang otomatis dikalikan juga dengan angka 8. Sehingga kita dapat panjang sisi tegak di segitiga ABC adalah 32 cm. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 31 adalah opsi yang bagian C, yaitu 32 cm. Jadi kalau misalkan adik-adik kurang paham, coba nanti jangan malu-malu komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 32 ini kita diberikan beberapa ukuran panjang dan lebar dari 4 buah persegi panjang. Jadi di pernyataan pertama ada ukuran 8 dan 12 cm. Yang pernyataan kedua 4 cm dan 5 cm. Yang ketiga 12 dan 18 cm. Dan yang keempat adalah 16 dan 20 cm. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan pasangan persegi panjang yang sebangun. Jadi, syarat yang akan kita gunakan di sini adalah syarat sebangun. Jadi, apa syarat dari dua bangun datar yang sebangun? Yaitu sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Maksudnya bagaimana yang bersesuaian? Jadi, yang dikatakan bersesuaian dalam hal ini adalah panjang berbanding lebarnya itu harus sama. Jadi panjang banding lebar atau lebar banding dengan yang panjang. Tentunya kita ketahui sisi lebar itu adalah sisi yang terpendek, sedangkan sisi panjang itu adalah sisi yang paling besar nilainya. Nah, kita cek dari masing-masing pernyataan. Kita coba cek dari pernyataan yang pertama. Di sini dikatakan lebarnya adalah 8 dan panjangnya adalah 12. Untuk mengetahui perbandingannya, kita harus menentukan perbandingannya dengan cara membaginya dengan FPB. Ingat, FPB atau faktor persekutuan terbesarnya. Ternyata 8 dengan 12 ini sama-sama bisa dibagi 4. Berarti 8 bagi 4 kita bandingkan dengan 12 banding 4. Jadi yang kita bandingkan ini adalah yang lebar banding panjang ya. Jadi yang pendek dulu kita bandingkan dengan yang panjang. Nah, ternyata kita peroleh 8 bagi 4 itu adalah 2. Sedangkan 12 bagi 4 adalah 3. Berarti perbandingan untuk pernyataan pertama adalah 2 banding 3.
Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Ternyata di sini pernyataan kedua kan dia bilang 4 dan 5. FPB dan 4 dan 5 itu 1, berarti tidak perlu lagi disederhanakan. Langsung saja gunakan perbandingannya adalah 4 banding 5. Ingat, ini adalah perbandingannya. Kemudian kita lanjut ke pernyataan ketiga. Di sini dikatakan ada 12 dan 18. Kita coba cek. Ternyata FPB-nya itu adalah 6. Berarti kita coba bagi dengan angka 6 masing-masingnya. Jadi kita peroleh 12 bagi 6 adalah 2, 18 bagi 6 adalah 3. Berarti kita dapat perbandingannya adalah 2 banding 3. Selanjutnya untuk yang opsi pernyataan keempat dikatakan di sini 16 banding 20. Nah, di sini kita coba lihat ternyata FPB dari 16 dan 20 adalah 4. Berarti masing-masing kita bagi 4. Ternyata 16 bagi 4 itu 4 dan 20 banding 4 adalah 5. Berarti kita dapat pernyataan 4 merupakan perbandingan 4 banding 5. Sehingga ketika ditanya pasangan persegi panjang yang sebangun, berarti kita bicara mana yang memiliki perbandingan yang sama. Ternyata 1 dan 3, jadi pernyataan 1 dan pernyataan 3 memiliki perbandingan yang sama, yaitu perbandingan 2 banding 3. Berarti otomatis keduanya ini merupakan persegi panjang yang sebangun. Kemudian kita cek, oh ternyata ada pasangan yang berikutnya, yaitu pasangan pernyataan kedua dan pernyataan yang keempat. Mereka sama-sama memiliki perbandingan panjang dan lebarnya itu adalah 4 banding 5. Jadi lebarnya 4 dan panjangnya 5 gitu. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 32 ini adalah opsi yang bagian D, yaitu pasangannya adalah pernyataan 1 dan pernyataan 3 dan pernyataan 2 dan pernyataan 4. Jadi semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 33 ini kita diberikan dua buah bangun datar yang sebangun. Jadi bangun datarnya ini seperti yang kita lihat bentuknya adalah persegi panjang. Yang ditanyakan itu adalah berapa besar perbandingan sisi-sisinya. Nah, seperti yang kita ketahui, syarat dari dua buah bangun datar sebangun itu syarat yang kedua adalah perbandingan sisinya yang bersesuaian senilai. Nah, ini yang ditanya di soalnya. Nah, cara untuk membandingkannya, kita harus bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian sesuai dengan syaratnya ini. Maksudnya bagaimana? Kita bandingkan panjang dengan panjang. Jadi panjang pada persegi panjang ABCD kita mau bandingkan dengan panjang pada persegi panjang EFGH. Jadi kita mau bandingkan EFGH. Nah, kita lihat ternyata panjang pada persegi panjang ABCD itu besarnya adalah 15. Kita mau bandingkan dengan panjang pada persegi panjang EFGH, ternyata 25 cm panjangnya. Nah, untuk menentukan perbandingan yang sederhana, kita harus bagi dulu ini atas dengan bawahnya, panjang persegi panjang ABCD dan panjang pada persegi panjang FGH dengan FPB-nya. FPB-nya berapa? FPB-nya adalah 5. Kita bagi dengan 5 atas dan bawahnya. Sehingga kita peroleh perbandingannya adalah 3 banding 5. Atau dituliskan biasanya 3 banding 5 seperti ini. Nah, apakah cukup dengan ini saja kita bisa menentukan jawabannya? Ya, cukup. Karena dikatakan bangun datar ini sebangun. Karena sebangun berarti perbandingan panjangnya itu sama dengan perbandingan lebarnya. Jadi daripada kita capek-capek menentukan perbandingan keduanya, panjang dengan panjang dan lebar, kita cukup mencari satu saja, kemudian kita lihat opsi jawabannya. Oh, ternyata ada. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 33 ini adalah opsi bagian C, yaitu 3 banding 5. Gitu saja, gampang kan? Nah, di soal nomor 34 ini ayo coba kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Dikatakan sebatang pohon mempunyai bayangan sepanjang 6 meter di atas permukaan tanah. Tiang yang tingginya 15 meter mempunyai bayangan 10 meter. Kemudian yang ditanya adalah tinggi pohon tersebut. Nah, untuk memudahkan kita,
di sini kita akan memanfaatkan sifat dari dua buah bangun datar yang sebangun. Jadi bangun datarnya itu apa? Bangun datarnya itu adalah segitiga di sini. Kok segitiga? Ya, nanti kita coba gambarkan dulu kejadian yang ada di cerita ini. Karena dikatakan tadi ada sebuah pohon, coba kita gambar sebuah pohon. Nah, sebuah pohon di sini memiliki bayangan. Jadi bayangannya ini panjangnya dikatakan adalah 6 meter. Di sini belum kelihatan kan segitiganya. Nah, untuk membuat segitiganya, kita buat garis bantu yang merupakan sisi miring dari segitiga ini. Jadi garis bantunya dari ujung bayangan ke bagian atas pohon tersebut. Nah, kita lanjutkan ke benda yang berikutnya. Benda berikutnya kan dia bilang ada sebuah tiang. Ada sebuah tiang yang memiliki tinggi 15 meter. Nah, tiang ini punya bayangannya itu adalah 10 meter. Kita buat bayangannya dulu. Bayangan yang panjangnya 10 meter. Kemudian kita buat garis bantu lagi seperti yang pada pohon tadi. Kita bikin garis bantu ke bagian atasnya tiang. Nah, ketika informasi kedua segitiga yang sudah kita ketahui, kita bisa menentukan tinggi dari pohon tersebut. Tingginya di sini anggaplah X ya. Tingginya berapa? Caranya dengan membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang mana yang bersesuaian? Jadi yang bersesuaian adalah tinggi pohon. Jadi tinggi pohon kita bandingkan dengan tinggi tiang. Tinggi tiang. Kemudian kita sama dengankan dengan bayangan pohon. Bayangan pohon kita bandingkan dengan bayangan tiang. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik ingin menuliskan perbandingannya ini, jangan sampai salah letaknya. Jadi caranya, kalau misalkan yang pertama tinggi pohonnya itu di bagian atas, bayangan pohon juga harus di bagian atas. Tidak boleh sampai tertukar. Kalau sudah, masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Tinggi pohon tadi kan kita sudah misalkan adalah X, berarti tulis X. Kemudian kita bagi dengan tinggi tiang. Tinggi tiangnya tadi adalah 15. Kemudian kita sama dengankan dengan bayangan pohon. Bayangan pohon 6 kita bandingkan dengan bayangan tiang yaitu 10. Kalau misalkan sudah seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah lakukan proses kali silang. Nah, X dikali 10 kita dapat 10X. 6 dikali 15 kita tuliskan seperti ini dulu supaya tidak lupa. Kita kalikan dulu. 6 dikali 15 ternyata kita dapat nilainya 90. Kemudian untuk memperoleh nilai X, kita harus bagi 90 tadi dengan angka yang ada di sebelah kirinya X, yaitu dengan 10. Berarti kita dapat nilai X-nya adalah 90 dibagi 10, sehingga kita dapat panjangnya adalah 9. Nah, jawabannya berarti 9 meter. Berarti opsi yang benar untuk soal nomor 34 ini adalah opsi yang B. Semoga adik paham ya. Nah, di soal nomor 35 ini kita diminta untuk menentukan di antara bangun ruang di pilihan jawaban ini, manakah yang memiliki satu buah sisi. Jadi, untuk mengetahuinya, coba perhatikan gambar tabung di bawah ini. Jadi, tabung itu kita cek apakah memiliki satu buah sisi atau lebih. Kita lihat dari bagian alas. Oh, ternyata alas dari tabung ini berbentuk lingkaran. Jadi, ini adalah sisi yang pertama. Kemudian, sisi yang kedua itu adalah bagian selimut atau yang berwarna biru ini. Kemudian, sisi yang berikutnya itu adalah bagian penutupnya yang berbentuk lingkaran. Jadi ini adalah sisi yang ketiga. Karena tabung memiliki 3 sisi, otomatis bukan ini jawabannya. Karena yang ditanya adalah bangun ruang yang memiliki satu buah sisi. Selanjutnya, kerucut ini adalah gambar dari sebuah kerucut. Kerucut punya alas yang berbentuk lingkaran. Ini adalah sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua pada kerucut adalah bagian selimut. Selimutnya itu adalah bagian yang ini. Berarti karena kerucut punya 2 sisi, berarti bukan ini jawabannya. Selanjutnya kita cek yang bangun ruang bola. Di bangun ruang bola ini ternyata benar bola hanya memiliki satu buah sisi, yaitu selimutnya. Otomatis jawaban yang benar pada soal nomor 35 ini adalah opsi yang bagian C, yaitu bola. Kalau misalkan adik-adik penasaran berapa sisi dari sebuah kubus, kubus itu memiliki 6 buah sisi. Jadi ingat, kubus mempunyai 6 buah sisi. Jadi yang mana? Yang atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Jadi ada 6 totalnya. Selanjutnya di nomor 36 ini kita diminta untuk menentukan rumus luas permukaan kerucut. Nah,
Untuk mengingatkan kembali adik-adik rumus luas permukaan pada bangun ruang sisi lengkung, kita akan bahas satu persatu. Jadi kita mulai dari tabung. Ternyata tabung luas permukaannya itu memiliki rumus 2VR dikalikan dengan R tambah T. Kemudian untuk kerucut ternyata rumusnya adalah VR kali R tambah S. Sedangkan bola rumus luas permukaannya adalah 4VR kuadrat atau VD pangkat 2. Jadi berdasarkan rumus-rumus ini jelas bahwa rumus luas permukaan kerucut adalah VR dikalikan R tambah S atau opsi yang benar adalah bagian C. Jadi ini adalah jawabannya. Jadi untuk rumus luas yang lain, luas permukaan tabung dan bola, jangan lupa dihafalkan juga, siapa tahu nantinya itu yang akan ditanyakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 37 ini kita diminta mengingat kembali rumus volume tabung. Jadi untuk mengingat kembali kita coba perhatikan rumus-rumus volume dari bangun ruang sisi lengkung yang ada. Yang pertama tabung. Ternyata rumusnya itu adalah VR kuadrat T. Sedangkan kalau volume kerucut rumusnya adalah sepertiga VR kuadrat T. Sedangkan untuk rumus volume bola itu adalah 4/3 VR pangkat 3. Berarti jelas jawaban yang benar untuk soal nomor 37 adalah opsi yang bagian A. Semoga adik-adik ingat semua rumus-rumus ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 38 ini kita diminta untuk menentukan volume tabung yang diameternya adalah 10 cm. Sedangkan tingginya adalah 12 cm. Untuk menentukan volume tabung ini, rumus yang digunakan adalah VR kuadrat T. Jadi tulis volume sama dengan VR kuadrat T. Coba dilihat, ternyata di rumusnya ada nilai R yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan nilai R, itu kita harus membagi 2 diameternya. Berarti kita dapat dengan cara 10 dibagi 2, sehingga kita peroleh jari-jarinya adalah 5 cm. Nah, karena di rumusnya ini juga ada nilai V, setelah kita amati panjangnya jari-jari dan panjangnya tinggi tabung tersebut, tidak ada yang merupakan kelipatan 7. Berarti V yang digunakan adalah 3,14. Kalau misalkan ada di antara jari-jari dan tinggi yang merupakan kelipatan 7, yang digunakan adalah 22/7. Ingat ya. Nah, lanjut. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumusnya. V-nya adalah 3,14 dikali dengan jari-jari berpangkat 2, artinya 5 dikali 5. Kemudian dikalikan tingginya, yaitu 12. Nah, selanjutnya yang harus dikalikan terlebih dahulu adalah yang bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya dikalikan dulu, kemudian nantinya 3,14 mengalikan hasil kali bilangan bulat tersebut. Jadi kita hitung, 5 kali 5 itu 25, 25 dikali 12 itu coba kita hitung lagi berapa. 2 kali 5 itu 0, ingat 1, 2 kali 2 itu 4 tambah 1, 5. 1 kali 5, 5, 1 kali 2, 2. Dapat hasilnya 300. Berarti kita peroleh 3,14 dikalikan dengan 300. Nah, kalau misalkan ada bilangan desimal mau dikalikan dengan bilangan yang memiliki angka 0 di bagian belakang, berarti koma pada bilangan desimal tersebut kita geser sebanyak angka 0 yang ada di bilangan pengalinya. Karena di sini ada 2 angka 0 di bagian pengali, berarti koma pada bilangan 3,14 digeser 2 kali ke kanan, sehingga kita peroleh 314. Komanya ada di belakang, tetapi kalau misalkan koma di belakang tidak perlu dituliskan. Nah, ini yang kita kalikan dengan 3. Kita tinggal hitung. 314 dikali 3, 4 kali 3, 2, ingat 1. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. 3 kali 3, 9. Kita dapat deh volumenya, yaitu 942. Ingat satuannya adalah cm pangkat 3. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 38 ini adalah opsi yang B, yaitu 942. Semoga adik-adik paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi soal berikutnya kita baca terlebih dahulu soalnya. Jadi di sini dikatakan ada sebuah kerucut yang memiliki jari-jari 16 cm. Tinggi kerucut itu adalah 30 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang garis pelukis yang ada di kerucut tersebut. Jadi kita coba masukkan semua nilai yang diketahui ke dalam gambar kerucut ini. Diketahui kan jari-jarinya adalah 16.
Kemudian tingginya adalah 30. Jadi ini adalah tingginya. Kemudian yang ditanya itu adalah garis pelukis. Yang mana itu garis pelukis? Garis pelukis itu adalah sisi tegak pada kerucut. Yang mana itu? Yang ini, yang merupakan sisi miring yang ada pada segitiga. Segitiga yang mana sih? Nah, segitiganya itu adalah yang ini. Bagian alas di segitiga ini merupakan jari-jari dari kerucut tadi. Berarti jari-jarinya 16, ini adalah alasnya. Kemudian tingginya itu merupakan tinggi dari kerucut, yaitu 30 cm. Kemudian yang merupakan garis pelukis itu adalah sisi miring yang di sini, disimbolkan dengan huruf S. Jadi ini yang akan ditanyakan. Nah, untuk menentukan panjang sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku seperti ini, pasti yang akan teringat di benak kita adalah menggunakan teorema Pythagoras atau menggunakan triple Pythagoras. Jadi, angka-angka pada segitiga siku-siku tadi kita akan hitung atau kita akan sederhanakan kalau misalkan tidak ada di triple Pythagoras. Jadi, coba kita cek apakah ada angka 30 dan 16 di triple Pythagoras. Oh, ternyata tidak ada. Berarti kalau misalkan tidak ada, coba kita bagi kedua bilangan ini dengan FPB-nya. Ternyata setelah kita lihat FPB-nya itu 2. Berarti coba kita bagi keduanya dengan angka 2. 30 dibagi 2 dapat 15. 16 dibagi 2 dapat 8. Kemudian 8 dan 15 ini coba cek di triple Pythagoras. Oh, ternyata ada pasangan yang ada angka 8 dan 15-nya. Nah, karena 8, 15 sudah ada, sedangkan 17-nya tidak ada, berarti sisi yang kita cari atau garis pelukisnya itu adalah 17. Tapi tunggu dulu, 17 ini kita akan kalikan dengan pembaginya tadi. Jadi pembaginya tadi kan 2, berarti 17 ini kita harus kali 2 terlebih dahulu. Yang hasilnya adalah 34. Berarti garis pelukisnya kita peroleh panjangnya adalah 34 cm atau jawaban yang benar adalah opsi yang B. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di soal nomor 40 ini, coba kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Sebuah patung berbentuk bola dengan jari-jari yaitu 3 meter akan dicat permukaan luarnya dengan cat berwarna merah. Maka luas permukaan bola yang akan dicat adalah sebesar berapa meter persegi. Nah, untuk mengetahuinya, kita akan menggunakan rumus luas permukaan bola, yaitu 4VR kuadrat atau VD berpangkat 2, tergantung apa yang diketahui di soal, apakah jari-jari atau diameternya. Nah, karena yang diketahui di sini adalah jari-jarinya yang akan kita gunakan, berarti rumusnya adalah 4VR kuadrat. Nah, V yang akan kita gunakan itu adalah V 3,14. Kenapa? Karena jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7. Berarti karena kita sudah tahu jari-jari dan V-nya, coba kita masukkan ke dalam rumus. Berarti kita peroleh 4 kali V, V-nya 3,14 dikali R pangkat 2, artinya 3 kali 3. Seperti yang saya jelaskan di nomor sebelumnya, kalau misalkan ada bilangan desimal dikali bilangan bulat, kalikan terlebih dahulu bilangan bulatnya agar lebih mudah. Yang dikalikan berarti 4 kali 3 kali 3. 4 kali 3 12, kali 3 lagi berarti dapat 36. Berarti kita tuliskan 36 dikali 3,14. Nah, kalau misalkan ada bilangan bulat dikalikan dengan bilangan desimal seperti ini, cara mengerjakannya kalian tinggal gunakan perkalian bersusun dengan catatan komanya diabaikan dulu. Kalikan angkanya saja. Nanti komanya diletakkan di hasil perkalian kedua bilangan ini. 4 kali 6 coba kita hitung. Ternyata 4 ingat 2, 6 kali 1 6 tambah 2 8, 6 kali 3 18. Kemudian lanjut, 3 kali 4 2 ingat 1, 3 kali 1 3 tambah 1 4, 3 kali 3 9. Tinggal ditambah deh. 4-nya turun, 8 tambah 2 10, tulis 0 ingat 1, 1 tambah 8 9, 9 tambah 4 itu 3 ingat 1, 1 tambah 1 2, 2 tambah 9 adalah 11. Berarti karena di sini 3,14-nya ada 2 angka di belakang koma, letak komanya hasil perkaliannya tadi juga harusnya ada 2 angka di belakang koma, yaitu komanya berada di antara 3 dengan 0. Sehingga hasil perkalian dari luas permukaannya ini kita peroleh 113,04
satuannya adalah meter pangkat 2. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor 40 adalah opsi yang B, 113,04. Jadi itu dia tadi beberapa pembahasan soal terkait kesebangunan, kekongruenan, dan juga bangun ruang sisi lengkung. Jadi kalau misalkan suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.